Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami atas nama Hoiriah Dwi Savitri, perwakilan dari Hukum Keluarga Universitas Nurul Jadid, akan menjelaskan tentang parenting skill according to the Islamic perspective towards family well-being. Karya Izzah Nur Aida Zurrofar. Abstrak. Parenting skill according to the Islamic perspective. Kesejahteraan keluarga banyak bergantung kepada cara didikan dan pengurusan keluarga, yakni mengenai ilmu pengetahuan tentang keibubapaan yang merupakan perkara utama dan perlu diberi penekanan. Pengabaian aspek keibubapaan akan mengakibatkan ibu dan bapak gagal mengurus keluarga ke arah kesejahteraan dan malah menimbulkan kesengsaraan kepada anak-anak, terlebih jika dikaitkan dengan tingkah laku yang tidak baik. Nah, kajian ini dilakukan untuk mengkaji kemahiran keibubapaan atau parenting skill menurut perspektif Islam. Dapatan kajian berdasarkan pandangan sarjana muslim yang merumuskan antara kemahiran keibubapaan menurut Islam yang perlu dikuasai oleh ibu bapak, baik menjadi ibu atau bapak, yang mana hal itu akan menjadi ilmu pengetahuan yang membuat ibu dan bapak menjadi orang tua yang cemerlang. Caranya dengan yang pertama mengetahui bagaimana ilmu tentang parenting skill. Yang kedua, bagaimana cara menjaga hubungan dengan Allah. Yang ketiga, bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia. Yang keempat, bagaimana menjaga hubungan dengan anak-anak yang di dalamnya merangkum aspek kerohanian, mind atau pola pikir, emosi, fisik, dan sosial. Poin utama atau main domains. Al-Ghazali dan Jami'ah dan Sidek menyimpulkan bahwasannya dalam parenting skills harus memperhatikan 4 poin utama menurut Islam, yakni 1. Ilmu pengetahuan atau knowledge. 2. Orang tua harus menjaga hubungan dengan Allah atau relationship with Allah. 3. Orang tua harus menjaga hubungan dengan anak atau relationship with child. 4. Orang tua harus menjaga hubungan dengan antar sesama manusia atau relationship with fellow humans. Namun dalam 4 poin utama tadi, jika kita membahasnya satu persatu, maka pembahasan ini akan terlalu berlarut-larut. Karenanya penulis meringkas dengan cara memilih relationship with child atau menjaga hubungan antara orang tua dan anak. Relationship with child merupakan perkara yang lumayan penting dan lumayan urgent untuk dibahas. Nah, dalam menjaga hubungan antara orang tua dan anak, orang tua tidak hanya harus menyediakan makanan, minuman, dan pakaian untuk anak-anaknya, tetapi juga memberikan pendidikan, cinta, kasih sayang, menjadi panutan, serta memenuhi hak-hak anak lainnya, seperti mengikuti perkembangan pikirannya, mengikuti tahap-tahap kecerdasannya, tanpa merugikan mereka dengan sebuah beban, dan harus dimulai dengan hal-hal yang memang sesuai dengan kekuatan mental mereka. Dalam relationship with child, penulis telah mempermudah dengan memberikan 5 indikator untuk menjadikan hubungan antara orang tua dan anak menjadi hubungan yang sesuai dengan parenting skills menurut Islam. Nah, indikator yang pertama, spirituali atau kerohanian. Dalam spirituali ada 4 poin. Ada akidah, ada ibadah, ada pendidikan akhlak, ada dakwah. Akidah, sejak awal anak sudah harus diberi
pengertian atau diajarkan tentang akidah seperti siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan hal-hal yang berbau kepercayaan lainnya. Kemudian ibadah. Anak juga harus diberi pelajaran tentang ibadah seperti berdoa sebelum makan, atau mengucapkan alhamdulillah, dengan hal-hal yang semudah itu dulu. Kemudian yang ketiga, pendidikan akhlak. Nah, di sini anak mulai diajarkan seperti jujur, kemudian sombong itu tidak baik, mencuri tidak baik, dan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak lainnya. Dan yang keempat, dakwah. Dakwah di sini maksudnya anak diajarkan untuk mengajak temannya berbuat kebaikan. Itu sudah termasuk dalam poin dakwah. Kemudian yang kedua, emotion atau emosional. Nah, indikator yang kedua ini memiliki 3 poin. Ada psikologi, kemampuan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, dan mengatur waktu. Yang pertama, psikologi. Penting bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak tentang ilmu psikologi agar dia dapat memahami dirinya, yakni berlanjut kepada poin kedua, kemampuan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Jadi anak harus bisa memahami perasaannya diri sendiri, karena jika dia tidak bisa memahami perasaannya diri sendiri, bagaimana dia akan memahami perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga, dari segi mengatur waktu. Ini juga merupakan hal yang sangat penting. Jadi dari kecil anak itu sudah mulai diajarkan bagaimana cara mengatur waktu, kapan waktunya bermain, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya belajar, dan lain sebagainya. Indikator yang ketiga, fisikal atau fisik. Fisikal atau fisik juga merupakan hal penting, harus dijadikan indikator dalam relationship with child. Di sini terdapat 2 poin, yakni mengenali fungsi tubuh dengan baik dan pendidikan tentang seks. Mengenali fungsi tubuh dengan baik, misalnya tangan digunakan untuk mengambil sesuatu, makan, dan hal-hal baik lainnya. Jadi anak diberi pengenalan tentang fungsi-fungsi tubuh agar tidak menyalahgunakan, seperti tangan digunakan untuk memukul. Itu merupakan salah satu contoh salahnya mengenali fungsi tubuh. Kemudian pendidikan tentang seks. Pendidikan tentang seks terdengar tabu untuk dijelaskan kepada anak, namun sebenarnya hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Seperti anak-anak diajarkan jika ada orang yang menyentuh bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya tidak disentuh, agar menghindar. Nah, itu juga sebenarnya termasuk pendidikan tentang seks. Indikator yang keempat, mind atau cara berpikir. Nah, dalam mind atau cara berpikir terdapat 2 poin penting. Pertama, keterampilan mengembangkan kecerdasan atau keintelektualan. Yang kedua, keterampilan mengatur keuangan. Nah, keterampilan mengembangkan kecerdasan atau keintelektualan bisa diajarkan kepada anak dengan cara melihat, semisal dia berbakat dalam melukis, maka kita harus membuat mindsetnya mengatakan atau membuat dia berpikir bahwasannya dia mampu dalam hal yang dia minati tersebut atau yang dia miliki bakat, seperti itu. Kemudian yang keterampilan mengatur keuangan, dari kecil si anak sudah diajarkan untuk tidak boros, untuk memilah-milih mana hal yang perlu dibeli, mana yang seharusnya tidak perlu dibeli, seperti itu. Indikator yang terakhir, yakni sosial atau sosial. Nah, dalam indikator sosial terdapat 3 poin. Pendidikan tentang bersosialisasi, teknologi dan media sosial, kemudian komunikasi. Jadi, anak itu harus diajarkan bagaimana cara bersosialisasi dengan baik.
Nah, hal ini bisa dengan cara bagaimana cara anak untuk berteman, itu kita ajarkan. Kemudian bagaimana untuk tidak pilih-pilih teman. Kemudian juga bagaimana cara merespon seseorang, seperti itu. Kemudian untuk teknologi dan media sosial. Nah, teknologi dan media sosial walaupun banyak mudarat sebenarnya, namun jika kita bisa menjaga anak dengan baik, bisa membimbing anak dengan baik, maka teknologi dan media sosial justru bisa menjadi bahan perkembangan anak yang sangat mudah juga cepat prosesnya, asalkan kita dapat mengawasi dengan benar-benar mengawasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Poin ketiga itu komunikasi. Jadi komunikasi itu penting, baik antara anak dengan orang tua, anak dengan teman. Nah, karenanya anak itu harus diajarkan berkomunikasi dengan baik, karena kunci keberhasilan sebuah hubungan itu komunikasi, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi semua tentang parenting skill according. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.